Halo Gemini, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Ini adalah reading kamu untuk energi gerhana pada tanggal 30 April dan 16 Mei ya. Kita akan lihat dulu tema besarnya buat kamu seperti apa. Energi gerhana ini efeknya mungkin terasa samar gitu ya kalau kita nggak terlalu peka, tapi akan berasa 3 bulan sampai setahun ke depan. Oke, tema besarnya buat kamu yang pertama ini adalah bicara tentang harapan, tentang healing, tentang bermimpi gitu ya, bermimpi setinggi-tingginya, karena semesta akan menjawab mimpi-mimpi kamu, doa-doa kamu. Lalu yang ini bicara tentang sebuah jawaban, bisa juga tentang mengupgrade diri kamu, bisa sekolah lagi, ngambil kursus, atau belajar sesuatu yang baru gitu ya. Lalu yang ini bicara tentang perjalanan spiritual. Kita lihat mungkin terjadi sesuatu yang signifikan untuk perjalanan spiritual kamu, lalu berhubungan juga sama mimpi-mimpi kamu, atau ada perubahan sama mimpi-mimpi kamu. Kita lihat lebih jauh ya. Karena di sini ada sebuah hal yang mungkin akan terbuka atau terlihat dari 3 bulan sampai setahun ke depan. Oke, energi kamu diwakilkan dengan Two of Cups, perfect match. Mungkin kamu akan ketemu seseorang yang akhirnya satu frekuensi sama kamu ya. Kita bahas dulu satu-satu, nanti kita akan konfirmasi dengan energi oracle. Lalu ini energi yang dihadirkan oleh semesta, Knight of Cups. Ada orang yang mau datang menyatakan perasaannya sama kamu. Bisa, nih saya nggak tahu nih orangnya dari masa lalu atau orang baru. Lalu kenapa energi ini dihadirkan gitu ya? Karena ada Four of Cups. Apakah selama ini kamu merasa jenuh, kamu merasa capek dengan kondisi kamu? Mungkin kamu udah terlalu lama sendiri gitu ya, atau kayak kecewa sama hubungan kamu sebelumnya, kamu capek sama hubungan, bisa juga capek sama hidup, terus kayak energinya stuck, nggak ada pergerakan gitu ya di hidup kamu ya. Lalu di sini advice-nya adalah Page of Pentacles, energi baru untuk memulai sesuatu gitu ya. Walaupun Pentacles itu progresnya paling pelan di antara elemen yang lain, tapi itu yang paling rewarding gitu, kayak hasilnya reliable dan stabil. Ini bicara tentang orang yang memulai sesuatu yang baru. Karena memulai sesuatu yang baru bisa jadi kayak belum punya keahlian, jadi belajar lagi. Cocok ya, tadi ini bicara juga tentang belajar sesuatu hal untuk mengupgrade diri. Tapi ini juga bicara tentang wait and see, kayak melihat dulu nih kondisinya baru kita bertindak. Di sini ada Seven of Cups. Kamu akan manifest sesuatu. Outcome-nya jika kamu mengikuti advice ini adalah manifest sesuatu. Bisa juga kamu akan punya banyak pilihan nih. Punya banyak pilihan dalam artian yang menyenangkan gitu ya. Bukan kayak keterpaksaan memilih karena nggak ada hal lain gitu. Tapi kamu punya banyak pilihan, kayak semesta ini punya infinite possibilities buat kamu. Oke, kita akan konfirmasi. Wow, kamu lihat ya. Ini tema cintanya. Pertama, tema cintanya kuat buat kamu. Yang kedua, ini kan tadi Two of Cups ya. Saya bilang perfect match. Kamu akan ketemu seseorang yang akhirnya sefrekuensi sama kamu. Dan dikonfirmasi sama victory. Ini kayak suatu hubungan, saya melihatnya kayak suatu hubungan yang udah waktunya ketemu, kayak udah ditakdirkan. Yang membuat kamu akhirnya mengerti kenapa hubungan-hubungan kamu yang sebelumnya itu nggak berfungsi, nggak berjalan atau bubar gitu. Karena kamu memang seharusnya ketemu sama orang ini gitu. Lalu energi yang semesta hadirkan gitu. Magician and the Mirror.
saya melihat kartu ini gitu kayak ahli dalam hal manifestasi gitu. Yang pertama, karena tadi saya merasakan ada vibe-vibe mencapai cita-cita. Tadi saya bilang ya, ini bicara tentang cita-cita dan mimpi. Ini vibe orang yang manifest gitu ya, yang udah mengerti kalau dia punya power, punya kekuatan gitu untuk membentuk realita dia sesuai dengan apa yang dia mau gitu. Karena as above so below, inside as outside gitu ya. Realita yang ada di luar diri kamu, realita yang ada kamu lihat nih di sekitar kamu itu pantulan atau cerminan ya, magician and the mirror cerminan dari apa yang ada di dalam diri kamu gitu. Makanya kalau kamu lihat orang-orang bicara law of attraction gitu, kayak kamu harus match energinya untuk manifest gitu. Di sini aku melihat kamu udah tahu nih gimana kamu manifest realita kamu supaya sesuai sama apa yang kamu mau. Lalu di sini aku juga ngerasa kayak mungkin kamu udah nggak sabar gitu ya, kayak kamu berusaha manifest sesuatu, entah itu cinta, entah itu pekerjaan atau apa gitu ya, kamu berusaha manifest terus kamu jenuh, kamu capek, atau mungkin kamu udah ada rasa-rasa hilang harapan gitu ya. Kata semesta ini jangan hilang harapan dulu, karena lihat, karena di sini ada man holding a heart, di sini ada two of cups, dan kamu manifest orang ini karena kamu udah tahu caranya manifestasi supaya realita kamu sama seperti apa yang kamu mau. Di sini kamu belajar ya, kayak energinya kembali dari awal gitu ya, karena ini saya melihatnya semua ini sesuatu yang baru buat kamu, sesuatu yang dihadirkan baru oleh semesta, karena di sini ada perjalanan spiritual, di sini ada temple path. Ini kartu juga bicara perjalanan spiritual gitu. Mungkin ada, ini kayaknya cocok ya sama reading kamu yang terakhir gitu. Ada proses transformasi dalam hidup kamu, mungkin di-trigger oleh suatu kejadian, mungkin bisa jadi suatu hubungan gitu yang karena energinya udah stuck, semesta menggoncang, terus kamu dibawa nih ke dalam suatu perjalanan kamu supaya jiwa kamu belajar gitu, jiwa kamu berevolusi, karena di situ kamu udah cukup belajar gitu. Jadi energi kamu diguncang, hubungan kamu mungkin diguncang, atau ada apa gitu, suatu kondisi yang terguncang gitu ya. Karena kamu udah cukup belajar di situ dan kamu dibawa kepada sesuatu yang baru. Dan di situ cara kamu melihat dunia, hubungan dengan sesama, hubungan dengan Tuhan juga beda gitu. Karena ada proses perjalanan spiritual di sini ya. Dan di sini rest and rejuvenation. Kalau ini saya melihatnya kartu apa ya? Kartu kontemplasi, meditasi. Kayak kita perlu mengintegrasikan apa ya? Kayak memberi ruang diri kita untuk sendiri, merenung, bermeditasi bahkan gitu. Supaya kita bisa dengar kayak semesta tuh mau ngomong apa. Dalam sunyi kita bisa mendapat jawaban juga. Gitu ya. Karena mungkin kan kadang perjalanan spiritual itu nggak selalu mulus gitu ya. Kita dihadirkan dengan lika-liku, kadang kita nggak ngerti ini semesta Tuhan mau membawa gue kemana sih. Kalau misalnya kita sibuk hanya dengan dunia apa ya, dunia fisik kita gitu, kita lupa sama dunia spiritual, kita memberi ruang pada diri kita untuk mendengar suara Tuhan, dan itu membuat perjalanan spiritual kita lebih kompleks gitu. Makanya memberi ruang untuk diri kamu menyendiri, kayak 5 menit dimulai aja dulu, misalnya meditasi kayak 5 menit atau 10 menit gitu. Kalau kamu misalnya meditasi bukan buat kamu gitu, kamu coba melakukan sesuatu kegiatan yang bisa bikin kamu fokus gitu untuk waktu tertentu dengan kegiatan itu. Misalnya kayak melukis, menggambar, memasak. Kayak penulis buku yang aku baca gitu, kayak dia bilang memasak itu suatu proses kayak meditasi gitu. Jadi fokusnya memotong, tapi kita jadi mindful gitu. Misalnya memotong, kita benar-benar fokus sama motong sayurnya, motong buahnya, lalu kita masukin, campurin, kita benar-benar fokusnya sama apa yang kita mau masak. Dia bilang seperti itu. Penulis yang aku baca ini dia berhasil melewati fase depresi yang bikin dia hampir bunuh diri gitu. Dan itu make sense, buat aku itu make sense. Kayak
supaya dia channeling depresinya itu dia melakukan sesuatu, memfokuskan diri dia pada suatu kegiatan. Seperti itu ya. Kalau misalnya meditasi bukan buat kamu, coba kamu cari kegiatan yang bisa bikin fokus kamu ke situ untuk rentang waktu tertentu. Oke, segitu aja readingnya buat kamu. Semoga bermanfaat ya. Dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.